Ya, memang Iya. yang saya rasakan sama itu. Ini sebuah pengalaman beliau berdua dari sudut pandang masing-masing. Pak Grego dengan musiknya, Pak Didik dengan tariannya. Seperti itu saya sungguh merasakan bahwa doa yang disertai musik, Ya. doa yang disertai musik itu membawa saya lebih dekat kepada Tuhan. Aku mohon ampunlah, ampuni aku Tuhan atas segala dosa. Bersihkanlah hatiku dari dosa yang melekat. Di Gua Maria atau di candi-candi saya Oke. menari itu pada saat itu saja. Bahwa saya itu tidak menari untuk ditonton, Oke. tapi itu untuk menyembah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para fans daripada Grego Julius Musik, follower yang selalu senantiasa menemani kebersamaan kita. Dan pada saat ini khusus kita akan bersama, bertemu, bercakap, bercanda mungkin gitu ya nanti ya. Dengan dua tokoh seniman yang luar biasa yang hadir di hari ini, yakni Pak Didik Ninitowo. Ya, maestro yang luar biasa, maestro tari yang mewujudkan spiritualitas imannya lewat gerak dan tubuh. Dan ada Pak Grego Julius, komposer rohani yang melantunkan doa lewat melodi dan lirik. Saya jujur rodok minder ini ya. Dua tokoh yang luar biasa ini saat ini bersama-sama akan memaparkan tentang pengalaman spiritualitas mereka. Dan sesuatu yang sangat dalam akan kita bicarakan pada saat ini melalui perspektif tari dan juga musik. Yakni tari yang adalah doa yang tidak terucap dan sekaligus musik doa yang terucap saat ini kita satukan dan bersatu dalam sebuah wadah ataupun satu nafas spiritualitas iman. Nah, kita akan ngomong santai tetapi rodok serius. Sersan begitu ya Pak Didik ya. Dress code-nya luar biasa ini Pak. Saya sendiri yang batian ini. Oke, apa kabar Pak Didik dan Pak Grego? Sibuk apa hari ini? Kira-kira dari Baik. Pak Grego dulu mungkin ya. Sibuk apa kira-kira ini Pak Grego? Saya ini baru transisi Transisi. mulai dari bisnis Ya, karena saya sudah 70 tahun. 70 Ini tahun. bisnis saya kurangi, mulai banyak menekuni ke hobi saya. Hobi ya. Hobinya ke musik. Musik ya Pak ya. Iya. Ya, Jadi makanya hari ini bisa ketemu Mas Didik nah karena itu sesuatu yang luar kita biasa. ngomong-ngomong ya, soal Pak. seni nanti. Soal Seni dan spiritual. Betul. Oke, Pak Grego saat ini dalam masa transisinya yang seorang bisnismen saat ini menekuni hobinya, memperdalam hobinya. Nah, saat ini kita akan bertanya bagaimana kabar Pak Didik? Sibuk apa akhir-akhir ini Pak Didik? Akhir-akhir ini atau hari ini? Hari ini boleh atau Hari ini akhir-akhir ini juga sedang boleh? hari ini sedang podcast. Oke, sama kita ya. Iya, jadi kegiatan saya memang menari. Jadi ya masih diberi kekuatan sama Tuhan menari terus sampai tua. Wah, luar Karena biasa. show kuda katanya Show itu kuda. harus gerak terus ya Pak Edi ya. Betul. Iya, Kita sama-sama show-nya loh. Sionya kuda juga ya. Oke, berarti masih menari ya Pak Didik ya. Masih. Punya sanggar juga di rumah ya Pak Didik ya. Masih melatih kah? Ya masih. Masih melatih. Tapi saya menangani yang privat. Ya. Kalau ya, yang harian itu ada asisten. Ada asisten. Kebetulan adik saya sendiri yang jadi asisten. Oke, wah enak ini. Iya. Siap. Nah ini percakapan santai kita untuk membuka awalan kita untuk lebih masuk lebih dalam pada saat ini. Nah pertanyaan yang pertama, ini rodok
serius, tapi semoga santai ya Pak Didi, Pak Grego ya. Oke. Bagaimana panjenengan mendefinisikan tari dan musik sebagai doa? Terus kemudian apa makna spiritualitas bagi panjenengan berdua? Dari mana dulu ya enaknya ya? Pak Edi Oh dulu Pak ya. Edi dulu siap Pak Edi. Monggo Pak Edi. Ini kalau saya ngomong dengan Mas Didi ini kan Iya. ngomongnya seni. Seni betul. Kalau ngomong yang di tengah ini ngomongnya spiritual. Ini agak karena yang bertanya adalah seorang pendeta, saya Oke, ngomongnya siap. harus spiritual. ini. Oke siap. Nanti kalau saya mau ngomong sama Mas Didi masih celometan itu Soal ngomongnya. seni ya. Siap Pak. Baik Mas, jadi saya itu mendefinisikan musik itu sebagai doa. Memang karena pada awalnya saya tidak berniat menulis lagu. Lagu awal mulanya Tapi tidak. saya awal mulanya menulis itu dari curhatan hati. Ya, curhatan hati itu. Ya. Ya, awalnya seperti itu. Curhat kepada Tuhan Tuhan. yang saya tulis seperti itu. Tapi lama-kelamaan kalau dikasih nafas gimana ya? Kalau dikasih nafas, kalau kasih melodi. Melodi. Karena memang saya itu orang suka musik gitu, jadi Iya. mulai dari saya kasih nafasnya kasih not jadilah lagu gitu ya. Ya memang harus saya kasih lagu yang bernuansa rohani. Rohani betul. Yang bernuansa supaya saya bisa tersambung dengan yang di atas. Ya karena memang apapun menurut saya ya, kalau saya itu berdoa dengan kata-kata yang biasa, ya Tuhan bla 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 gitu kok rasanya hampa ya. Hampa. Ketika saya kasih melodi, saya kasih nafas itu tadi kok lebih menyatu Mengena, ya. menyatu. Ada Roh Kudus seolah-olah yang datang ke tubuh saya seperti ini. Ini kalau saya memang spiritual, merinding juga Wah, kalau saya oke, sudah siap, mulai betul, begitu. betul. Memang itu. Jadi semua lagu-lagu yang saya tulis itu memang semuanya berawal dari doa. Akhirnya terlantun sebagai sebuah lagu yang utuh ya Pak Iya, Grego ya. Ya, Baik. ya. Oke, mungkin itu dari sudut pandang Pak Grego. Kita akan langsung bertanya kepada Pak Didi. Bagaimana Pak Didi? Kalau bicara definisi, Iya. aduh saya tuh nggak pinter membuat definisi. Wah, merendah ini. Jadi saya merasakan, karena saya nggak bisa ngomong, nggak pinter ngomong, talenta saya kan menari. Menari. Ya, jadi pada waktu menari itu kan di dalam dunia tari itu kan ada penyatuan antara body and soul. Oke, Nah, body jadi and soul. seperti saya merasakan itu seperti meditasi Iya. atau seperti doa. Oke. Jadi kalau saya Sedang. menari Oke. dalam konteks spiritual, ya saya seperti berdoa aja. Saya merasakan keindahan, kemudian gerak yang keluar itu nggak terpikir, tapi benar-benar seperti penyembahan, menyembahlah. Apa aja yang pengen saya lakukan ya saya ikuti aja, Oke. karena saya merasakan keindahan atau suasana pada saat itu. Kalau tujuannya saya mau berdoa ya wes. Kemudian muncul gerak-gerak yang mungkin kalau diulang nggak bisa. Nggak bisa Nggak ya ingat malah juga, ya. iya. Betul. Karena total kan di situ kan. Iya. Istilahnya kalau dalam tari kan memang kalau menarikan sesuatu itu harus menyatu. Menyatu. Antara body and soul-nya. Oke, body and soul. Istilahnya kalau di tari itu ada istilah wirogo, wiromo, wiroso. Wah, kan itu. harus menjadi satu gitu kan. Memang tidak gampang. Tapi kalau kita namanya berdoa kan kita pasrah ya. Betul. Ya. Entah jelek, entah itu Iya, nggak masalah. nggak namanya masalah. kita itu penyembahan ya. Betul, Iya. betul sekali. Yang menilai kan yang di Di atas. atas. Itu. Bukan baiknya kata-kata, Betul. tetapi hubungan kita kepada Tuhan itu Iya, yang betul. menjadi poin utama pada saat ini, bahwa luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Tari juga, nah, karena saya tidak datang dari seniman tari, jadi saat ini kita boleh melihat perspektif tari bahwa
dari raga dan juga tubuh yang menyatu akhirnya terkoneksi dengan Sang Pencipta ya. Baik, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama membuka wacana bagi kita dan cakrawala yang baru. Kita masuk pada poin yang kedua. Bisakah panjenengan berbagi tentang pengalaman pribadi di mana panjenengan merasa tari dan musik menjadi bentuk doa yang kuat, serta bagaimana tari dan musik membantu panjenengan terhubung dengan Tuhan? Dari Pak Grego lagi. Jawabannya sangat bisa. Sangat bisa ya Pak ya. Ya, bagi saya musik itu seringkali menjadi menjadi jembatan yang paling kuat Ya. Antara hati saya dan Tuhan. Tuhan ya. Ya. Nah, ketika saya sedang sedih, Mm-mm. saya biasanya mencari lagu yang seirama dengan kesedihan itu. Saya kira Mas Didi juga sama. Sama ya. Ya. Nah, lagu yang bagaimana? Lagu yang nadanya lembut, yang syahdu, yang menyentuh hati. Ketika saya sedih ya. Lalu lagu itu seperti membantu saya membantu menangis di hadapan Tuhan Oke. tanpa harus banyak berkata-kata. Oke. Ya, yang itu. Nah, dalam tangisan itu saya merasa bahwa doa saya berkata-kata, Oke. mengalir, Mengalir. ya, bukan dari bibir, Ya. tapi dari lubuk hati, lubuk jiwa yang paling dalam. Ya, nah, ketika saya menghadapi masalah, berarti kalau yang pertama tadi menghadapi sedih ya, Iya. saya mencari lagu, saya mencari lagu yang bisa mengantarkan doa saya pada Tuhan untuk menemukan jalan keluar. Karena masalah itu tadi Iya. bagaimana jalan keluarnya. Nah, ketika itu musik itu menjadi ruang keheningan. Oke. Keheningan yang hidup. Ya, di mana setiap nada seolah berbicara lebih dari jujur daripada kalimat. Ya. Dengan diiringi nada itu Nada-nada harus itu jujur saya. lebih dalam juga. Tidak ya, hanya merakit kata-kata yang indah, ya, tapi dari kejujuran itu, ya. Dari itu saya merasa bahwa Tuhan itu hadir, mendengarkan dan memberikan ketenangan, Ketenangan. Seakan-akan memeluk gitu ya Pak Grego ya. mengusir kegelisahan saya itu. Kegelisahan. Betul. Nah, dan ketika saya merasa bersalah, ya, atau menyadari kesalahan yang telah saya perbuat itu tadi, saya menyiapkan lagu yang bisa mengiringi doa pertobatan saya. Oke. Nah, apa itu? Seperti itu saya sungguh merasakan bahwa doa yang disertai musik, Ya. doa yang disertai musik itu membawa saya lebih dekat kepada Tuhan. Ya, musik membuat saya lebih kusuk berdoa, Iya. lebih khidmat, Hikmat. lebih larut dalam kasih dan pengampunannya. Betul. Jadi ada sebuah isi itu ya Pak ya. Dan isinya itu adalah musik. Jadi menghantarkan kita lebih dalam kepada Tuhan. Tuhan, ya. Baik. Oke, sekarang kita kembali ke Pak Didi. Nah, bagaimana pengalaman Pak Didi dalam hal ini? Kalau saya sendiri mungkin mirip yang disampaikan Pak Hegdi ya, ya. bahwa kalau kita berdoa itu kan kejujuran ya, Ya. kalau dari hati. Jadi kalau saya sudah namanya mau berdoa, kadang-kadang di kamar mau berdoa gitu, karena saya kepingin bergerak ya langsung bergerak gitu. Oke. Ya, seperti misalnya kalau di sosial media sering melihat saya menari di depan Gua Maria, itu kan Oke, ya. karena saya istilahnya itu mengekspresikan suasana, Iya. bahwa di Gua Maria itu kan ada suasana yang teduh, ya. Tenang, damai. Ya, memang Iya. yang saya rasakan sama itu.
Maaf ya. Enggak apa-apa, Pak Didi. Kadang-kadang kalau kita berdoa itu nggak bisa dijelaskan. Iya. Jadi kalau saya misalnya ke Gua Maria atau ke tempat ritual yang lain, saya mulai melakukan sembah karena kan menyembah itu kalau di tarian itu posisi tangannya begini, itu kan menyembah. Ya. Ya. Kalau dalam bahasa Sanskertnya kan Anjali. Anjali. Di Hindu itu kalau Iya. menyembah Anjali, menyembah itu ya menyembah ke Tuhan yang katanya di atas, kalau raja di sini, kalau sesama di sini, itu ada begitu. Nah kalau kita namanya menyembah itu kan kita sudah, kalau kita bicara ketulusan, ya kita nggak mikir apa-apa. Betul. Jadi totalitasnya kan munculnya di situ. Iya. Kadang-kadang saya merasakan suasana yang apa? Yang hening, yang apa? Yang menurut saya itu bersih atau benar-benar suasana yang spesial begitu. Saya mau memulai itu, kadang-kadang saya tiba-tiba menangis. Iya. Ya saya nggak bisa menahan itu. Iya, betul. Makanya kalau Ekspresi. saya bicara, misalnya saya menari ritual itu saya pengennya nggak ada yang nonton. Oke. Iya. Tapi kan kemudian sering di video sama temen yang datang tanpa gitu. sengaja. Iya, kemudian saya upload di konten. Jadi kan orang melihat itu kan, karena saya pengen melihat juga bagaimana pada waktu saya menyembah, gerakan nari saya itu seperti apa. Oke. Kan saya nggak ngerti juga munculnya begitu. Oke. Kalau orang yang nggak seneng ya anggapannya saya sengaja untuk konten untuk gini-gini kan, ya itu terserah penilaian orang ya. Sudut pandang mereka. Betul. Tapi kan dalam kenyataannya kan tidak sengaja memang untuk membuat itu kan begitu. Iya, betul. Memang kadang-kadang ada juga yang sengaja membuat konten dalam konteks persembahan gitu ya. Karena saya menunjukkan bahwa kalau saya sudah menarikan tarian yang sifatnya itu menyembah, ya kita sudah nggak mikir pakem tari itu apa kan gitu kan. Kalau tari-tarian pakem kan mesti ada urutannya. Pertama nyembah, habis itu seulap-ulap begini kan ada. Kalau yang Bali begini, Jawa begini. Tapi kalau konteksnya itu untuk apa? Ritual, untuk berdoa, pasti akan berbeda. Mengalir dengan sendiri. Mengalir sendiri ya. Kita apa? Mengekspresikan suasana pada saat itu. Ya. Makanya kadang itu saya tuh nggak pintar ngomong, tapi bisanya cuma nangis kalau nggak. Sering malu. Iya, ya ampun luar biasa ya. Seperti kalimat pembuka tadi di dalam opening ya Pak ya. Tari itu adalah doa yang tidak terucap ya Pak ya. Iya, Dan betul. itu sungguh-sungguh mendalam dan menjadi sebuah ekspresi, dan ketika keluar merasakan hubungan yang dekat sama Tuhan. Dan oke, ini sebuah pengalaman beliau berdua dari sudut pandang masing-masing. Pak Grego dengan musiknya, Pak Didik dengan tariannya. Pada saat ini, berbicara tentang karya dan cipta, kita sudah tahu bahwa Pak Grego beserta dengan Pak Didik sudah banyak karyanya. Bahkan ratusan. Dan mungkin dari salah satu itu, adakah ciptaan dari Pak Didik dan juga Pak Grego yang dikhususkan untuk menyembah Tuhan? Kalau tidak salah, istilah tarian ini adalah tarian sakral. Dan serta bagaimana Pak Grego melahirkan lagu rohani. Lalu bagaimana proses kreatifnya, apakah datang dengan instan atau melalui proses yang panjang? Oke, mulai dari siapa dulu Ya. nih kira-kira Pak Grego ya? Oke. Ya, jujur ya, ketika saya menulis lagu itu saya tidak bisa tiba-tiba disuruh. Ya, Pak Grego, tolong buatin lagu begini gitu. Iya. Waduh, nggak bisa yang seperti itu ya. Itu sulit bagi saya, sulit bagi saya. Memang kalau hati saya tidak sedang gembira, kalau saya suruh menulis lagu yang gembira, nggak akan bisa. Nggak mungkin ya. Nggak akan bisa. Nah, lagu rohani itu bagi saya itu tidak bisa lahir dari permintaan. Oke. Tidak bisa lahir dari permintaan, tapi dari suasana hati yang jujur. Seperti Pak Didik tadi. Iya. Dari suasana hati yang jujur ya. Karena itu sebelum menulis biasanya saya mencari mood dulu.
ya, mencari ketenangan Ketenangan. atau apa, kebahagiaan yang alami, yang Mm-mm. seperti itu ya. Caranya bisa bermacam-macam. Iya, Ya, mungkin saya membaca iya, cerita atau membaca kisah iya. ya, atau nonton video di Video, YouTube oke. ya, atau pergi ke tempat yang bisa membuat saya kagum, Oke, kagum. kagum kepada Iya, Tuhan, itu saja ya. Misalnya ke pantai, Oke. ya, saya duduk di pantai, memandang jauh, ada ombak yang berdebar-debur Wah. begitu ya. Lalu saya sadar ya betapa anggunnya Tuhan, betapa agungnya Tuhan, Ya Tuhan, ciptaannya ya, kebesarannya itu. besarannya. Dan dari hati yang penuh syukur saya mengatakan itu, lahirlah nanti syair atau lagu yang berjudul misalnya Tuhan itu Maha Agung. Oke. Ya, jadi dengan suasana Suasana. itu bisa timbul dari hati atau timbul dari eksternal, dari luar yang Oke. seperti itu. Ya, Dapat inspirasi. dari ya, Pak. inspirasi seperti itu. Oke, siap, Pak. Ya, itu jadi inspirasi Ini juga inspirasi. ya, Pak. Lalu Oke. bersyukur judulnya. pada Tuhan. Yang seperti itu. Iya. Ya, kadang-kadang begini, saya ke kebun binatang ya, melihat spesies kera itu, ada Oke. kera macam-macam, kecil-kecil banyak sekali, tapi lucu-lucu ya. Saya kok bisa ya, kecil-kecil tapi lucu-lucu, banyak macamnya itu. Macamnya. Wah, itu siapa lagi kalau bukan Tuhan yang Tuhan menciptakan. menciptakan, betul. Nah, dari situ lahirlah Muncul muncul sebuah karya yang seperti itu. Jadi itu Mm-mm. ya, seperti Mas Didi tadi ke Gua Maria, Mm-mm. lihat patung Bunda Maria, menangis. Iya, Sering saya alami masalah itu. sama. Ya, tapi kalau Mas Didi timbulnya ke Ekspresinya gerakan, dengan gerakan. saya ke syair. Syair. Luar biasa. Bedanya di situ. Iya. Ya. Jadi doa yang Doa, terucap ya, doa, Pak, ya. ya. Di dalam lagu. Baik, Pak Grego, luar biasa dan sangat menarik. Kita langsung kepada Pak Didi. Bagaimana Pak Didi proses kreatifnya tersebut? Kalau khusus saya menciptakan tarian yang untuk ritual itu malah nggak ada. Nggak ada ya, Nggak Pak? ada. Oke. Karena saya kalau misalnya tadi saya cerita di Gua Maria atau di Hmm. candi-candi, saya Oke. menari itu pada saat itu saja. Oke. Bahwa saya itu tidak menari untuk ditonton, Oke. tapi itu untuk menyembah ke semesta, menyembah kepada Tuhan. Di situ ya, saya rasa karena sama-sama seniman ya, Pak Edi juga seniman. Jadi kalau sudah namanya merasakan keagungan Tuhan itu kan ekspresinya macam-macam. Iya, betul. Kalau saya kemudian bergerak, bergerak. ya, cuman itu tidak saya patokkan menjadi sebuah Menjadi koreografi. Oke. Jadi hanya saat itu saja. Oke. Dan kadang-kadang yang nonton ya yang ikut teman saya itu aja gitu. Karena saya lebih suka kalau namanya menari, menyembah itu bukan tidak untuk ditonton ya, jangan ada penonton. Iya. Kecuali memang saya pernah membuat kemarin waktu di Omi ya, di Maria Oblat itu, Iya. memang ada satu nomor tari yang memang digunakan untuk ditonton. Oke. Tapi tariannya memang menyembah atau menembah atau Omi, Oke. penyembahan oblat itu persembahannya. Persembahan untuk ya. Tuhan. Memang untuk itu ya. Dikhususkan ya. Sehingga tapi dalam karya-karya saya itu saya yakin campur tangan Tuhan Iya, pasti ada. Pasti ada, Ya. betul. Karena setiap kali saya membuat tarian kan saya pasti Melibatkan Tuhan. saya pasti awali dengan doa sehingga Iya. seperti dituntun Iya. karya-karyanya itu. Gerakannya Ya. juga. Siap. Baik. Nah, pada saat ini kita sudah melihat dari dua sudut pandang yang berbeda dan kita akan ngomong tentang kolaborasi. Kira-kira tari dan musik itu pasti bisa digabungkan ya Pak Grego dan Pak Didi ya. Nah,
kita mau bertanya ini, kira-kira ketika itu dikolaborasikan, bila seni dan musik itu seni tari dan musik itu disatukan, mana yang sebaiknya harusnya memimpin? Apakah musik ataukah tarian yang mengikuti musik atau musik yang mengikuti tarian atau sebaliknya begitu. Nah, kita akan melihat dulu dari pendapat Pak Grego. Monggo Pak Grego. Begini Mas, secara alami aja ya. Kalau kita mendengarkan lagu apa ya? Lagu iramanya dangdut itu ya. Dangdung dangdung dangdung. Kita langsung otomatis bergerak. Ya, otomatis bergerak lah. Gerak ini kalau dikembangkan bisa jadi tarian yang indah itu. Itu kalau dari lagunya dulu ya. Tapi saya bisa juga melihat misalnya ada tarian itu. Tarian ini begini ya. Tarian ini lembut yang seperti ini misalnya, saya nggak bisa seperti Mas Didik tangan saya begitu ya. Ya, tarian lembut begitu. Ini bisa dikasih musik yang mengalir, yang naik, yang turun seperti ombak, yang seperti itu. Bisa jadi tergantung jadi ya. Dari manapun bisa, dari musiknya dulu, bisa dari tariannya pun juga bisa. Tergantung. Menginspirasi masing-masing Ya. juga ya, Pak. Ya, tinggal ini tarian untuk apa? Misalnya untuk tarian untuk penyembahan. Wah, itu musiknya mesti harus dibuat yang sakral, yang seperti itu. Kalau tarian untuk yang gembira, ya lebih mudah itu. Iya. Lebih mudah kalau gembira, ya asal beatnya cepat gitu, kasih bass yang kenceng gitu, udah jadi geleng-geleng sendiri. Iya. Apalagi dikasih ketipu Nah, ya itu. Betul Pak Grego. Oke. Baik, begitu ya Pak Grego Iya. ya. Oke, kita akan melihat dari sudut pandang Pak Didi. Kira-kira yang memandu dulu atau menjadi pemimpin mana Pak Didi? Kalau pengalaman saya, namanya musik dengan tari itu ibaratnya seperti suami istri. Oke. Jadi saling melengkapi karena itu satu kesatuan. Kalau misalnya tadi yang disampaikan Pak Edi musiknya dangdut, terus narinya cuma begini, Nggak nyambung. nggak ya. nyambung kan. Nah, jadi itu satu kesatuan, makanya ibaratnya seperti suami istri. Iya. Jadi harus benar-benar menyatu. Makanya kan ya. ada istilah wirogo, wiromo, wiroso, ya itu tadi. Wirogo itu dari teknik geraknya, wiromo itu dari iramanya, wiroso itu penjiwaannya. Ya. Jadi ini harus satu kesatuan. Satu kesatuan. Iya. Jadi sama-sama saling memimpin ya. Betul, Pak. tidak Oke. bisa dipilah-pilah. Betul. Oke, siap. Sudah jelas tidak ada yang memimpin tetapi saling memimpin ya, Pak. Baik, terima kasih. Nah, Tapi kalau ini Mas, saya jelaskan, maaf. Kalau di dalam seni tradisi ya, itu ada istilah antara penari dengan pengendang biasanya. Pengendang itu kan leadernya dalam musik kalau Oke, tradisional ya. tradisional, Itu ada istilah doltinuku. Doltinuku. Doltinuku, yang satu adol jual, yang satu tinuku membeli. Jadi begini, itu permainan improvisasi Iya. di panggung antara pemain kendang atau otomatis dia mengelit musik ya dengan penari. Iya. Jadi ada kalanya pengendang itu melihat penari, jadi seperti ujian kan. Penari gerak apapun dia bisa mengikuti. Teman-teman gitu. Kemudian dibalik, pengendangnya yang ngasih jualan ini penarinya yang mengisi. Nah itu ada apa permainan seperti itu ya. Iya. Doltinuku. Doltinuku itu dalam keren. konteks tradisional. Tradisional. Siap. Benar-benar sering sekali seperti itu ya, Pak. Oke, siap. Nah, kita akan ngomong kira-kira bisa diwujudkan nggak sih ya, dan ketika itu terwujud, kolaborasi antara lagu dan rohani yang sakral ini bisa hadir di mana saja gitu, apakah di altar atau gereja, konser atau ruang meditasi, kira-kira bisa dihadirkan di mana Pak Grego? Mungkin suatu saat Pak Grego mau mengadakan orkestra mengundang Pak Didi gitu ya. Monggo, Pak. Unus ya, siapa tahu ya. Siapa tahu, betul. Iya. Ya, tadi ditanyakan atau di altar atau di konser atau di tempat meditasi. Wow,
kalau di altar ya, ini karena di altar ini gerakannya harus penuh hormat ini. Ya, saya nggak bisa jedar-jeder gitu. Oke. Ya lagunya harus disesuaikan dengan di altar. Ya karena harus sakral, Iya. seperti suami istri tadi. Iya. Bagaimana si istri ini menari di depan altar, Iya. yang sakral itu lagunya juga harus mengikuti yang di situ. Ya. Kemudian kalau di orkestra, bisa nggak ya di orkestra? Saya nggak ngerti ini. Iya. Mungkin kalau di panggung, bukan di musik orkestra, itu mungkin masih bisa ya. Masih bisa, iya. Tapi kalau di orkestra kan kaku nanti. Kaku, Ya, iya. semuanya pakai pakem Iya, semua. pakem semua, iya. Ya nanti Pak Didik bisa nggak itu kalau menurut saya kok susah ya untuk Iya, di panggung Di gitu. panggung orkestra itu ya. Ya. Siap. Kemudian kalau di meditasi, wah itu privacy itu. Ya menurut saya ya kalau saya bermeditasi itu mungkin musiknya musik instrumen saja, tapi yang sunyi, yang lembut, supaya doa ini meditasi itu bisa mengalir seperti itu. Ya, hanya Atmosfer Tuhan datang ya, Pak. ya mungkin hanya dengan biola saja, ya mungkin dengan flute saja satu alat musik ya. Bahkan kalau meditasi ada dengan suara seperti itu. Musiknya seperti itu kira-kira seperti itu. Ya, mengalun seperti itu gitu ya. Bisa sih dipadukan kalau Bisa kolaborasi ya, Pak. dalam itu ya. Tinggal tempatnya di mana itu kita musiknya harus menyesuaikan. Oke. Musiknya harus menyesuaikan. Dikondisikan ya, yang Pak. seperti Siap, itu. Siap. Menurut saya begitu. Siap, Pak Gregor. Ini yang sulit yang orkestra. orkestra ya. Wah, saya nggak bayangin bisa nggak itu. Bisa nggak Jadi ya, Pak? Kita tanya Pak Didi ya. Oke. Ya Pak Didi, kira-kira bagaimana Pak Didi? Bisa enggak sih gitu? Jadi menyambung yang sulit yang orkestra ya. Iya, Oke. iya. Memang harus di set. Jadi kalau memang itu orkestra iringannya, tapi memang disiapkan untuk mengiringi pertunjuk tariannya. Oke. Gitu. Kalau enggak kan beda nanti. Hmm. Ya kan kalau memang hanya untuk musik, Mm-mm. dengan ini memang perpaduan Iya. untuk mengiringi tarian pasti akan beda kan nanti komposisinya. Ya. Berarti kemungkinan bisa ya Pak ya. Kemungkinan bisa. Pernahkah ada pengalaman untuk itu Pak? Maksudnya bagaimana? Pengalaman orkestra jenengan menari gitu. Pernah sepertinya waktu Pernah itu. ya? Iya. Di Melbourne teman. Oh di Melbourne Iya. malah. Wah. Jadi Melbourne Iya. Orkestra Iya, itu iya. kemudian saya menari di situ. Menari di situ. Tapi ya. memang kemudian disesuaikan Disesuaikan temanya. dengan Iya. baik ya Pak. Jadi musiknya juga memang untuk mengiringi tarian itu, bukan untuk didengarkan kan Oke, gitu. siap. Karena kalau orkestra itu biasanya kan musik yang dikonserkan ya. Iya. Jadi hanya untuk didengarkan. Oke. Pasti akan beda. Oke. Walaupun ada juga musik-musik yang hanya didengarkan tapi bisa diisi Diisi koreografi tarinya juga koreografi ada. tadi. Ya. Oke, siap. Ya pilah-pilah lah. Oke, oke, siap. Berarti ada kemungkinan bisa ini Pak Bisa, ya. ya. Ada peluang juga kayaknya. Baik. Oke, kalau demikian pada saat ini kita pada poin yang terakhir. Nah, kira-kira ketika nanti kolaborasi ini terjadi, tema atau pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat lewat kolaborasi yang terbentuk ini dan makna bagi spiritualitas terutama pada kita di masa kini. Oke, kita ke Pak Gregor terlebih dahulu. Pesannya. Tadi sebelum saya menjawab Iya. pertanyaan Iya. yang terakhir ini tadi ya, saya setuju dengan Oke, dengan Pak Pak Didi Didi. tadi mengenai orkestra ya. Orkestra itu kan menurut saya kaku ya, jadi ya ada konduktornya yang semuanya ngikuti aba-aba dari sini gitu ya. Tapi kalau tarian ini digabungkan di situ nanti supaya tidak kaku ya ini orkestra itu mendukung tariannya. Tariannya. Jadi nggak berdiri sendiri. Oke. Ya, orkestra itu kan untuk didengarkan ya. Iya. Tapi ini untuk dilihat tariannya. Iya, Ya, iya. ini hanya pendukungnya itu saja. Betul.
Bisa seperti Bisa itu. ya Pak ya. berarti Bisa ya. seperti itu. Oke siap. Gayeng bersambut. Saya menambahkan. Iya silakan. Wah Kalau menarik ini di poin Eropa ini Mas ya Pak ya. Oh. Di Eropa itu kan pengiring balet, Iya. mengiringi musical atau opera-opera itu kan Opera. orkestra. Oke Iya. iya benar. Jadinya tapi kan orkestranya memang mengiringi ceritanya itu, misalnya sebuah opera gitu kan. Oke benar. Itu pengiringnya kan orkestra. orkestra ya. Sebenarnya gamelan itu kan juga orkestra. Benar, orkestranya wong Jawa. Lah, iya. Iya iya. Jadi iya. gamelan kan juga sering disebut orkestra juga kan. Jadi gamelan orkestra. gitu, Gamelan ya. orkestra. Benar. Nyambung lagi nih. Nyambung lagi siap. Siap Pak Grego. Jadi begini, itu orkestra itu bisa lebih kuat hubungannya dengan tari. Iya. Mas Didi ini kan suka nari yang lucu-lucu gitu. Oke iya benar. Tari benar. topeng, tari Iya. yang lucu-lucu gitu ya. Lucu-lucu. Ya itu nanti ngikuti. Jeng, Heeh. Ya. jeng, Oke, misalnya iya, yang seperti iya. itu. Iya. Lah cuma kalau rohani bisa nggak ini? Nggak boleh seperti itu kan. Iya. Ya bisa nggak yang seperti itu ya, gitu loh ya. Tapi kalau orkestra yang lucu-lucuan gitu bisa sekali Bisa gitu ya. sekali ya. Ini masalahnya di musik rohani. Oke. Nggak boleh celelean kita. Iya. Iya. Iya Iya, iya. setuju harus dipilah ya. Iya, Artinya iya, iya. harus dipilah-pilah. Mm-mm. Kalau ini konteksnya untuk spiritual, ya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau untuk spiritual nggak bisa. menurut saya, ya. Baik. Oke. Jadi kalau saya suruh memberikan pesan, kalau suatu saat kolaborasi antara lagu rohani dan tarian sakral itu Iya, benar-benar bisa. terwujud ya. Jadi saya ingin bahwa seni bisa menjadi doa bersama. Amin. Ya, baik seni tari maupun seni musik itu bisa doa bersama. Terutama di era sekarang, di zaman yang serba cepat dan Iya, bising iya. seperti sekarang ini, ya, kita sering lupa mendengarkan suara hati. Ya, sering lupa mendengarkan suara hati. Nah, saya berharap nanti lewat musik atau lewat tari, saya ingin mengajak masyarakat untuk kembali kepada keheningan, Oke. ya, untuk merasakan bahwa Tuhan itu selalu dekat. Amin. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di altar, Iya. tapi juga di dalam diri kita sendiri. Wah, ini ngomongnya kayak Teologis pendeta. ini. nih. Ya, bagi Spiritual saya. tingkat tinggi. Iya. Dan bagi saya bahwa kolaborasi antara musik dan tari itu ya bukan sekadar proyek seni, Oke. ya bukan sebagai proyek seni, tapi panggilan rohani. Panggilan rohani. Ya, musik dan tari bisa dijadikan jembatan antara manusia dengan yang maha kuasa. Dan juga antara manusia dengan sesamanya. Yang penting seperti itu. Karena di dalam keindahan seni menurut saya, dalam keindahan seni itu, yang tentu saja seni itu jujur. Iya. Ya, tidak ada perbedaan agama atau budaya Betul. atau latar belakang. Betul. Yang ada hanyalah rasa kagum dan syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jadi kalau nanti karya ini hadir, Ya. ya, hadir di depan masyarakat, saya ingin orang yang menonton tidak hanya bilang, wow, musiknya bagus, wow, tariannya bagus, ya, tapi juga bisa merasakan damai, ya, bisa merenung, bahkan mungkin bisa meneteskan air mata karena merasa disentuh oleh kasih Tuhan. Itu saja, Mas. Luar biasa Pak Grego. Teologis banget. Lah, Oke, sih ya. lah dekatnya Oh pendeta. lah iya. Saya harus belajar ngomong apa. Luar biasa. Baik Pak Didi, pesan apa yang ingin disampaikan kira-kira Pak Didi? Mungkin sudah banyak disampaikan Pak Edi tadi. Iya, Diborong ya Pak. sudah ya. diborong. Jadi Iya. saya cuma menambahin aja, ya memang harus begitu. Dan itu satu paket lah. Satu paket ya. Tidak bisa dipisahkan. Nggak ya, bisa dipisahkan. Semua itu kalau kita, karena begini, seni itu kan olah rasa. Jadi segala sesuatu itu kan harus pakai rasa. Ya, Ya, yang bisa menyentuh penonton ya rasa. Pak. itu kan. Rasa tadi. Ya. Betul. Kalau kita memang total dalam membawakan suatu ekspresi seninya,
itu yang akan menyentuh penonton. Mungkin Iya. penonton bisa sampai ketawa, sampai menangis, Iya, sampai iya, apapun, iya. sampai emosional, itu kan karena dari Rasa. rasa itu Rasa itu tadi. Iya. tadi. Jadi saya rasa kalau seperti Pak Edi, saya itu kan pelaku ya, Iya. yang sudah cukup umur lah, sudah cukup kenyang pengalaman, sehingga juga. ya itu kadang-kadang kalau saya lihat arahnya akhirnya juga ke spiritual ya. Iya, betul Dulu sekali. mungkin melewati yang gila-gila. Seperti saya juga gitu. Iya, Manusia tuh kalau yang sadar mungkin ya Pak ya. Ya. iya. Ada nggak yang nggak sadar sampai nanti? Wah, pasti ada ya. Iya. Tapi memang kok seperti yang dikatakan Pak Didi tadi, ketika masih muda ya musik itu ya jebrang-jebrang gitu. Tapi Iya. setelah usia gini kok arahnya ke sana. Ada ke Tuhan ya, Pak. Iya. Iya betul. Dan pada saat ini saya kepengen dan tentunya para hadirin yang melihat, menyimak podcast ini juga kepengen melihat bagaimana beliau mengekspresikan ketika pada saat itu rasa syukur, permohonan, refleksi spiritual dalam bentuk lagu. Nah, kita akan mendengar kalimat lagu-lagu yang dikhususkan oleh Pak Grego pada saat ini lebih dahulu sebelum nanti kita masuk kepada Pak Didi. Contoh ketika memuji nama Tuhan, contoh ketika menyembah kepada Tuhan. Pak Grego, dipersilakan. Tuhan, aku datang berlutut di hadapan-Mu. Aku manusia yang penuh hilaf dan selalu salah. Beban dosa yang menyelimuti hatiku, dengan kerendahan hati aku mohon ampunan. Ampuni aku Tuhan atas segala dosa. Bersihkanlah hatiku dari dosa yang melekat. Engkau penuh kasih sayang, dalam pelukan-Mu ku temukan damai. Engkau Maha Pengampun, penuh kasih sayang, dalam pelukan-Mu ku temukan ya Tuhan, dalam cinta-Mu aku percaya. Meski sering jatuh, Engkau tetap ada. Berikanlah kekuatan untuk menjalani hidup ini. Dengan kasih
suci. Dengan kasih-Mu ku ingin kembali suci. Dengan kasih-Mu ku ingin kembali suci. Oke, saya pikir sudah cukup. Pembicaraan kita sungguh luar biasa. Iya, iya. Dan kita sudah masuk ke dimensi spiritual. Dan sungguh luar biasa kita melihat bahwa spiritualitas itu memang sangatlah penting. Dalam segi apapun juga bisa dipakai. Dalam segi musik juga bisa. Seni bahkan juga bisa. Daud juga menari dengan musik. Dan mengungkapkan spiritualitasnya itu dengan menari dan bermusik. Dan kiranya kita juga memiliki iman yang lebih dalam kepada Sang Pencipta dengan melakukan meditasi yang mungkin kita cintai, kita sukai, kita juga inginkan, atau dalam tarian ataupun dalam bermusik. Dipersilahkan panjenengan yang memilih atau mau mengkolaborasikan, dipersilahkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.